Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Kurniawan. Saya dari kelompok 6. Saya lahir di Jambi pada tanggal 17 Juli 2003. Saya berasal dari kota Jambi. Saya merupakan alumni dari SMA Negeri 2 Kota Jambi. Sekarang saya merupakan mahasiswa farmasi angkatan 2020 Universitas Sriwijaya. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam hal pekerjaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut beberapa ahli, seperti Wahyu Sumidjo berpendapat bahwa pengertian kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang yang meliputi kepribadian, kemampuan, serta kesanggupan yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan, gaya, dan perilaku pemimpin, serta interaksinya terhadap pengikut dan situasi. Menurut Pesiagian, kepemimpinan merupakan suatu kemampuan dan keterampilan seseorang ketika menduduki sebagai pimpinan dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, khususnya bawahannya, agar berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga bisa memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi. Berikut beberapa tujuan kepemimpinan. Yang pertama, untuk mencapai tujuan. Tujuan pertama dari leadership adalah merupakan sarana untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Jadi, bagaimana pimpinan dalam kepimpinannya sangat mempengaruhi apakah tujuan organisasi dapat tercapai atau tidak. Yang kedua, memotivasi orang lain. Tujuan selanjutnya dari kepemimpinan adalah memotivasi orang lain atau mempertahankan dan meningkatkan motivasi dalam diri mereka, bukan hanya untuk mewujudkan tujuan organisasi, namun juga memotivasi orang-orang yang berkaitan dengan organisasi. Artinya, pemimpin harus bisa mendorong anggotanya untuk terus termotivasi agar tujuan tercapai. Tokoh pemimpin yang memotivasi hidup saya adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus tokoh proklamator negara ini. Soekarno akrab dipanggil dengan julukan Bung Karno. Bung Karno juga dikenal sebagai putra Sang Fajar karena lahir saat fajar menyingsing. Bung Karno lahir di Surabaya 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada 21 Juni 1970. Dikutip dari laman RRI, Soekarno awalnya diberi nama Kusno Susrodiharjo. Karena sering sakit, namanya diganti menjadi Soekarno. Soekarno merupakan putra dari Raden Sukemi Susrodiharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Ibunda Bung Karno merupakan bangsawan Bali. Kedua orang tua Soekarno bertemu saat sang ayah menjadi guru di Bali. Soekarno hanya sebentar tinggal dengan orang tuanya di Blitar. Kemudian beliau pindah ke Surabaya untuk menamatkan SD. Selama di Surabaya, Bung Karno tinggal di kediaman Umar Said Cokroaminoto. Setelah tamat, Bung Karno melanjutkan pendidikan di HBS, Hogre Burger School. Lulus tahun 1920, Soekarno melanjutkan pendidikan di THS, Teknis Honge School di Bandung. THS ini merupakan cikal bakal Institut Teknologi Bandung. Soekarno lulus pada 25 Mei 1926 dan mendapatkan gelar insinyur. Setelah lulus, Soekarno mendirikan Biro Insinyur bersama dengan Insinyur Anwari tahun 1926. Selama di Bandung, Bung Karno aktif dalam banyak organisasi. Beliau juga mendirikan Partai Nasional Indonesia pada 4 Juli 1927. PNI adalah partai yang bertujuan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Karena tujuan inilah Soekarno dipenjara pada 29 Desember 1929 di penjara Sukamiskin. Bung Karno kemudian berulang kali dipenjara karena beliau tetap teguh memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan Soekarno cukup panjang sebelum akhirnya mampu menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 bersama Muhammad Hatta dan beberapa tokoh lainnya, beliau menyatakan kemerdekaan bangsa. Dilansir dari laman RRI, Soekarno sebelumnya sudah mengemukakan dasar negara
Pancasila pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Dasar ini kemudian menjadi dasar negara Pancasila. Kiprah Bung Karno tidak berhenti di lingkup negara Indonesia saja. Bung Karno tercatat pernah menghimpun bangsa-bangsa untuk membuat gerakan non-blok. Gerakan ini beranggotakan bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Gerakan ini merupakan hasil dari Konferensi Asia Afrika pada 1995 di Bandung. Soekarno wafat di RSPAD tanggal 21 Juni 1970 karena sakit yang terus memburuk. Beliau dimakamkan di Blitar dekat dengan makam sang ibunda Ida Ayu Nyoman Rai. Ada beberapa sifat dari Bung Karno yang sangat mengesankan bagi saya. Yang pertama, beliau selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, memiliki semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Yang keempat, berani dan rela berkorban untuk tanah air, bangsa, dan negara. Yang kelima, pantang mundur dan tidak kenal menyerah. Yang keenam, memiliki sifat adil. Dan yang ketujuh, sifat pekerja keras. Berikut ini saya tampilkan pidato Insinyur Soekarno saat Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1963 di Gelora Bung Karno dan dihadiri oleh banyak rakyat Indonesia. Pidato tersebut menggambarkan sikap-sikap kepemimpinan Soekarno yang patut kita teladani. Berikut videonya. Saya masih belum sehat, betul. Pidato yang saya siapkan adalah agak panjang. Tetapi berhubung dengan belum sehat saya akan bacakan dengan tenang-tenang, alon-alon asal kelakon. Saya minta saudara-saudara sekalian dengarkan dengan seksama. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana biasa, maka pada tiap-tiap hari 17 Agustus saya berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian. Ini kali di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sedang dahulu selalu di muka Istana Merdeka. Tetapi sekarang ini, seperti sekarang ini, pada hari ini, di Stadion Utama ini, saya berbicara langsung kepada rakyat seluruh Indonesia. Bahkan juga langsung kepada seluruh dunia, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Saya berbicara di sini sebagai presiden pemimpin besar revolusi Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, 4 perkataan ini bukanlah sekadar satu rangkaian kata ilmu bumi. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar menggambarkan satu geografis begrip. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar satu geographical entity. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan. Satu state entity yang bulat kuat. Ia adalah satu kesatuan tekad, kesatuan ideologi, satu ideological entity yang amat dinamis.
Ia adalah satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun. Satu entity of social consciousness like a burning fire. All the social conscious of men praise for our victory. Karena itu, hei seluruh bangsa Indonesia, tetap tegakkanlah kepalamu. Jangan mundur, jangan berhenti, tetap derapkanlah kakimu di muka bumi. Jikalau ada kalanya saudara-saudara merasa bingung, jikalau ada kalanya saudara-saudara hampir berputus asa, jikalau ada kalanya saudara-saudara kurang mengerti jalannya revolusi kita, yang memang kadang-kadang seperti bahtera di lautan badai yang mengamuk ini, kembalilah kepada sumber amanat penderitaan rakyat kita yang kongruen dengan social conscience of man. Kembalilah kepada sumber itu, sebab di sanalah saudara akan menemukan kembali realnya revolusi. Tetapi alhamdulillah, Tuhan menolong. Lalu kita bangkit. Lalu kita menggeledekan kita punya stop kepada segala penyelewengan mental itu. Lalu kita suruh buang jauh-jauh ke dalam alam pikiran liberalisme. Lalu kita dengungkan semboyan baru, yaitu demokrasi terpimpin. Lalu kita kocok habis-habisan multi-party system. Lalu kita canangkan manifesto politik. Lalu kita telurkan pemerasan manipul, yaitu USDEK. Lalu kita camkan kepada rakyat perlunya. Video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.